Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang forum komunikasi data dari 1 sampai 12. Pertama, yang forum pertama ini ada soal. Soalnya itu apa perbedaan transmitter dengan receiver? Nah, jawabannya itu yaitu kalau transmitter itu komponen yang digunakan di gelombang radio yang dikendalikan oleh pilot dengan menggunakan sinyal receiver. Kalau receiver itu penangkap sinyal dari isyarat yang diberikan dari remoter atau transmitter di darat yang dapat dikontrol sesuai yang kita inginkan tanpa kabel. Terus yang forum kedua itu soalnya buat sinyal dengan pendekatan dari sumber data merupakan nama lengkap Anda masing-masing. Seperti contoh yang di tertera contoh teknik informatika. Nah, di sini nama saya kan Nur Isana Nawim Putri. Nur 0111011001110101. Terus yang R-nya itu 0111001010. Nah, si angka 0-nya itu turun ke bawah. Dia membawah, terus sedangkan pas satu ke atas, pas satu ke angka 1 dia naik ke atas. Nah, pas satu ke 0 lagi dia ke bawah. Begitu juga ke bilangan biner yang seperti Isana, Nawin sama Putri. Ya, si 0-nya tuh ke bawah. Sedangkan kalau 1 itu ke atas. Seperti contoh seperti ini. Terus yang forum ketiga soalnya hitung beberapa bit yang diperlukan untuk transmisi pesan terdiri dari jumlahkan tanggal lahir, bulan lahir, dan umur Anda masing-masing. Karakter dengan panjang tiap karakter 8 bit, di mana yang A jumlah keseluruhan bit yang transmitkan dengan cara sinkronus transmisi menggunakan satu buah karakter SYN. Yang B rasio dari informasi yang transmitkan pada poin A. Yang C jumlah keseluruhan bit yang transmitkan dengan cara asinkronus transmisi menggunakan 2 start bit dan 1 stop bit. Yang D rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin C. Yang E tentukan lebih efisien mana dengan cara asinkronus transmission atau dengan cara asynchronous transmission. Jawabannya kan tanggal lahir saya tuh 070520. Tanggal lahir, bulan, sama umur saya ke 070520. Nah, yang A-nya itu 6 karakter. Kenapa 6 karakter? Karena 070520 itu 6 karakter kan. Dikali 8 bit. Karena di sininya di tiap karakter 8 bit. Tiap karakter sama dengan 48. 6 kali 8 sama dengan 48. Terus yang kedua, 1 karakter kontrol SYN dikali 8 bit sama dengan 8 bit. Terus total bit yang ditransmisikan sama dengan 48 bit ditambah 8 bit sama dengan 56. Terus yang B-nya itu rasionya itu dari informasi yang ditransmisikan 48 bit atau dibagi 56 bit sama dengan 85,71%. Karena di ini tuh persen rasionya. Nah, yang C 6 karakter yang 8 bit sama dengan 48 bit. 6 karakter dikali 3 bit, 2 start bit dan atau 1 stop bit. Kenapa 2 start bit dan 1 stop bit? Karena yang diminta itu yang saya soal yang di C itu kan menggunakan 2 start bit dan 1 stop bit. Jadi kita menggunakan ini. 2 sama 1 sama dengan 3 bit kan. Sama dengan 18 bit.
Nah, dari total bitnya 48 bit ditambah 18 bit sama dengan 66 bit. Yang D itu 48 bit dibagi 66 bit. Dari hasil yang C itu jadi 48 dibagi hasil dari total bitnya, rumusnya gitu, sama dengan 72,72%. Nah, kesimpulannya yang E, dengan cara asinkronis transmisi lebih efisien sebesar 12,99% dibandingkan asynchronous transmission. Nah, forum 4 itu soalnya ini beri contoh dan jelaskan perbedaan transmisi yang berupa simple, half duplex dan full duplex. Terus simpelnya itu, pada simple sinyal transmisi hanya satu arah, satu stasiun sebagai transmisi, yang lain receiver, dan pada suatu sistem komunikasi hanya dapat mengirim pesan saja dan pesan dikirim tidak dapat dibalikan. Contohnya stasiun TV mengirimkan sinyal siaran lalu diterima dan antena dan dapat ditonton oleh masyarakat. Contoh lain penyiar radio. Terus kalau hot duplex itu kayak pengertiannya, sinyal dapat berkomunikasi dua arah secara saling bergantian dan tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan. Contohnya pada mesin ATM dan nasabah ingin melakukan transaksi, lalu data pada sistem pusat akan melakukan komunikasi secara bergantian kepada nasabah yang ingin melakukan transaksi. Contoh lain, pesan singkat pada handphone. Terus kalau full duplex itu sinyal ditransmisikan dua arah yang dapat digunakan secara interaktif dan dapat berkomunikasi dalam waktu bersamaan. Terus soal kedua, berikan contoh dan jelaskan fungsi serta karakteristik dan cara gambarnya yang terdapat media transmisi agregat. Agregat itu merupakan media transmisi data berupa gelombang elektronik, contoh satelit. Satelit NASA mengirim data berupa gelombang sinyal yang akan diterima oleh stasiun penerima sinyal di bumi. Nah, forum kelima soalnya, berdasarkan gambar sinyal dan BASK dan sistem modular di digital ASK, buat yang A, sinyal sumber data merupakan nama lengkap Anda masing-masing, dan yang B, BASK, sumber data merupakan nama lengkap Anda masing-masing. Nah, di sini saya menemukan nama lengkap saya Nurisana Nawim Putri. Nah, seperti contoh di sini 10011111011. Nah, seperti sinyalnya ini kan satunya naik, nolnya turun, satunya naik, nolnya turun. Kayak si satunya naik, nolnya baru turun lagi. Nah, BSK-nya itu BSK ini si satunya itu kan ada dua gelombang nih, satu gelombang, jadi kayak satu lembah sama satu gelombang gitu, pokoknya satu gelombang. Terus si nolnya tuh garis lurus karena si binernya itu nol tuh lurus. Kalau satu itu satu gelombang. Nah, ini soal berdasarkan gambar sinyal BPSK sama sistem model PSK ini saya jawabannya hilang. Dan saya kurang paham sama BPSK-nya ini. Nah, yang forum 6 itu soal pertama, diagram kontrelasi isyarat untuk perubahan fase sebesar plus 15 derajat menyajikan di bit dengan tabel sebagai berikut: 00, 01, 10, 11, 15 derajat, 105 derajat, 195 derajat, 285 derajat. Buatlah diagram kontrelasi isyarat
atau sinyal untuk menyajikan di bit, quabit, dan qubit. Nah, di bit 3 bitnya ini 00, 00, 01, 001, 010, 01, 100, 101, 110, 111. Dan perubahan fasenya 15, 0 plus 105 derajat plus 90 derajat plus 195 plus derajat plus 180 derajat plus 28 derajat plus 270 derajat. Terus quabitnya itu 000, 0-nya ada 4, terus ini 0-nya ada 3 sama 1, 0-nya 3 sama 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 01, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, pokoknya sampai 1111. Kenapa quabit itu angkanya ada nolnya ada banyak? Ya karena di contoh soalnya juga itu dia caranya kayak di PDF sebelumnya itu sudah ada caranya, jadi seperti kayak gini. Dan quabitnya ini quabitnya sama 0000 karena ada di PDF sebelumnya, jadi bisa dilihat. Nah, soal kedua, buat tabel sudut fase dan amplitudo apabila 4 kAm dan 8 kAm. 8 kAm itu bit value 00, 01, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Amplitudenya 12, 12, 12, 12. Fasenya 0 derajat, 0 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 270 derajat. Terus 4 kAm bit value 00, 01, 10, 11. Amplitudenya 1111. Fasenya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Terus yang soal 4, buat tabel sudut fase dan amplitudo apabila 16 kAm dan 30 kAm. Seperti gambar berikut. Pokoknya 32 itu banyak buat si tabelnya. Terus volume 7, soal nomor 1. Cari gambar dari jelaskan fungsi dari RS232, RS485, USB, internet, TCP atau IP, IEE 802.11. Seperti gambar tersebut, fungsinya ini yang RS232 itu fungsinya itu untuk menghubungkan atau koneksi dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lain atau perangkat standar yang menyangkut komunikasi data antar komputer dengan alat-alat pelengkap komputer. Seperti gambar tersebut. Terus kalau RS485 itu fungsinya untuk komunikasi multi drop. Kalau USB untuk untuk memudahkan kita menginstal atau memindahkan data yang cepat. Kalau Ethernet itu untuk transfer file dan data via jaringan komputer. TCP atau IP itu fungsinya melakukan pengiriman file yang terenkripsi dan mengirim dan menerima komputer mailing seperti data Ethernet, VTP, TCP, UDP, IP, ICMP, Ethernet, application, transportation, internet link, application presentation, association, transport, network, data link, physical. Terus IEEE 802.11 fungsinya untuk digunakan sebagai perangkat jaringan. Jelaskan fungsi dari protokol DHCP, DNS, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP.
DHCP itu untuk memberi nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan permintaan atau request. Sedangkan DNS itu untuk mengintakan informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. HTTP untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. WTP media tukar menukar data antar klien dan server dalam sebuah jaringan. Telnet untuk menghasilkan untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh. SMTP untuk mengirim pesan yang berbasis elektronik atau sering disebut dengan istilah email. SMP untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP. Jelaskan fungsi dari protokol IP, ARP, ICMP, IGMP. IP sebagai alat identifikasi host atau interface alat lokasi pada jaringan komputer. ARP itu untuk mencari tahu dan memberi tahu MAC address suatu komputer. ICMP itu untuk membantu proses error handling atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. IGMP untuk menginformasikan router-router IP tentang keberadaan grup-grup jaringan multicast. Soal 4, cari gambar dari jelaskan fungsi dari 801, 802 gitu. Itu seperti gambar di sini fungsinya untuk menentukan protokol alter server. Terus yang 8.2 fungsi mengawas pada layar logical link. Terus 82 untuk mendirikan akses dari lapisan data link dari standar internet. Terus kalau fungsi titik untuk mengkoneksi komputer dalam keadaan jaringan kabel TP. Contohnya kayak gini. Saya ngambil 4 contoh dari 802.1 sampai 82.4 karena baru dapat segitu waktu isi di forumnya. Nah, forum 8 soal pertama, cari pengecekan VCS-nya pesan M110101001101 bit, pola P sama dengan 10 8 bit dan WCR-nya sama dengan akan dikalkulasikan 2 bit sama dengan 23. Jawabannya yang pertama itu 2nm sama dengan 23 dikali 110101001101 sama dengan 1000 dikali 110101001101 sama dengan 11010100110100 dan adalah nilai 2nm. Terus yang kedua, hasil 11010100110100 dibagi P. Jadi 2nm atau P sama dengan 11010100110100 dibagi 101011101 hasilnya adalah Q sama dengan 101000001 dan sisa hasilnya dibagi R sama dengan 1111. Terus yang tiganya tuh T sama dengan R tambah 2nm sama dengan 1111 ditambah 11010100 11010000 sama dengan 110100000111. Terus yang 4 frame yang diterima 11010100000111 dibagi TP dibagi P sama dengan 110101000011 dibagi 101010101 sama dengan 10 bagi 10 sama 10.000. Hasilnya Q sama dengan Q. Dan sisa hasilnya adalah
R, jadi 110. 100 sama 10. Jadi yang kelima, jadi dengan adanya sisa diasumsikan bahwa terdapat kesalahan. Itu soal 2, cari pengecekan VCS-nya pesan M dan 2 karakter dari nama panggilan Anda berdasarkan kode ASCII 14 bit, pola P110116 bit, dan VCSR-nya sama dengan akan dikomunikasikan 4 bit sama dengan 24. Berarti M sama dengan NA, nama saya. Kode ACI-nya itu 100 11 10 10 00 001. P-nya 11 0101. R-nya 4 bit sama dengan 24 dikurang 24 dikali 100 11 00 00 0001 sama dengan 10.000 dikali 100 1101 01 0 ada 5 dan 1 sama dengan 100 1101 0 ada 5 1 0 ada 4 dikurang 100 1101 01 0 ada 5 1 0 ada 4 dibagi 11 0101 sama dengan 11 01 01 11 111 0 11 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 11 0 0 0 010100, sisanya 10 100 dikurang 10 100 ditambah 100 1101 nolnya ada 5 1 1 nolnya ada 4 sama dengan 100 1101 nolnya ada 5 1 0100 nilai akan ditransmisikan dikurang 100 1101 0 nya ada 5 1 0 1 0 0 dibagi 1 1 0 1 0 1 sama dengan 1 0 1 1 1 1 disisa R sama dengan 1001 dikurang, jadi dengan adanya sisa diasumsikan, jadi dengan adanya sisa diasumsikan bahwa terdapat kesalahan. Terus soal ketiga, suatu pesan terdiri dari 14 bit, yakni 2 karakter ditransmisikan menggunakan CRC -12 yang diaplikasikan 4 bit sama dengan 24. Cari bagaimana pembangkitan dan pengecekan VCS-nya. Jawabannya M sama dengan misalkan 2 karakter AN. 1 0-nya ada 5 11 00 110. P-nya sama dengan CRC kurang 12 sama dengan 11. 0-nya ada 7 11 R sama dengan 4 bit sama dengan 2 dikali 4 dikurang 2 pangkat N M sama dengan 2 pangkat 4 dikali 1 nolnya ada 5 11 00 110 sama dengan 10.000 dikali 100.000 11 00 11 10 sama dengan 100.000 11 00 111 nolnya ada 5 dikurang 1 nolnya ada 5 11 00 111 nolnya ada 5 dibagi 11 kosongnya ada 7 111 sama dengan 11 sisanya 11 nolnya ada 7 sama dengan dikurang 11 kosongnya ada 7 ditambah 100.000 11 nolnya ada 5 10.000 sama dengan 11 kosongnya ada 4 11 kosongnya ada 5 10.000 nilai akan ditransmisikan 11
dibagi 11 sama dengan 11. Sisanya 11, nolnya ada 7 karena ada sisa maka diasumsikan bahwa terdapat kesalahan. Forum 9. Ada 14 frame pengiriman dengan perincian pengontoran kesalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi kesalahan kirim sebanyak 3 kali pada frame 5, 9, dan 3. Terus yang kedua, terjadi kesalahan receiver sebanyak 2 kali pada saat pengiriman frame 7 dan 10. Buatlah proses gambar pengontoran kesalahan menggunakan stop and wait AR-key, kedua go back and AR-key, dan ketiga select reject AR-key. Seperti jawaban di sini, saya mengerjakan 2, itu stop dan wait AR-key, dan yang keduanya go back AMK, yang ketiganya saya kurang ngerti. Ini contohnya seperti berikut. Terus yang forum 10, cari gambar. Yang pertama, soal pertama, cari gambar fungsi, jenis, dan spesifikasi dari masing-masing modem yang ada pada slide 16. Dan soal kedua, cari skema bagan dari ISDN. Jadi yang soal pertama, jawabannya pertama itu modem V21 bekerja pada kecepatan 300, 600, atau 1200 bit per detik menggunakan VSK. Pada kecepatan 300 bit atau per detik bekerja secara full duplex lewat PSTN kecepatan 600 dan 1200 bit per detik hanya secara half duplex. Modem jenis ini yang memenuhi standar apabila mengirimkan data yang kecepatnya bitnya sama dengan laju baud. Terus yang kedua, modem V22 bekerja secara tak sinkron atau sinkron pada kecepatan 600, 1200 bit per detik jalur PSTN atau reset line, dan dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex menggunakan kecepatan baud sebesar 600 baud. Dan teknik modulasi yang dipakai ada DSPK. Ada 2 varian dari F22, yaitu varian A 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya sinkron. Varian B 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya tak sinkron. Ini seperti gambar tersebut, modem F22 dan modem F21. Terus modem yang ketiga, modem F22 bis bekerja secara full duplex pada jalur PSTN dan reset line kecepatan 2400 dan 1200 bit per detik. Teknik modulasi QAM 16 fase atau QAM 4 fase, kecepatan jalur 600 baud. F2 bis 22 bis melakukan headshake pada saat panggilan dating yang memungkinkan modem penerima secara otomatis mengubah kecepatan menjadi 2400 atau 1200 bit per detik. Modem ini dilengkapi dengan suatu adaptive equalizer. Yang keempat, modem V23 menggunakan VSK pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik. Bekerja secara full duplex lewat PSTN dan operasi full duplex pada reset line 4 kawat. Modem ini dapat bekerja pada 75 bit per detik dalam arah transmisi yang berlawanan yang digunakan dengan sistem BT percentile. Terus modem yang kelima, modem V26 menggunakan DPSK pada kecepatan 2400 bit per detik, bekerja secara full duplex pada reset line dan mempunyai fasilitas fallback 1200 bit per detik seperti gambar contoh ini. Terus modem V27 bekerja pada laju
4800 atau 2400 bit per detik pada PSTN atau reset line bekerja secara full duplex pada reset line. Modem ini gunakan DPSK 8 fase dengan kecepatan 1600 baud atau 1200 baud. Frekuensi pembawa sama dengan 1800 Hz dan lebar pitanya 1000 sampai dengan 2600 Hz atau 1200 sampai dengan 2400 Hz. Yang ketujuh, modem V29 bekerja pada kecepatan bit 9.6,7.2 dan 4.8 kbit per detik secara half duplex, jalur 2 kW dan full duplex jalur 4 kW pada PSTN atau reset line. Metode modulasi yang digunakan QAM dengan kecepatan baud 2400 baud dengan frekuensi pembawa 170 Hz, lebar pita yang digunakan adalah 500 sampai dengan 2900 Hz. Pada kecepatan tinggi terjadi distorsi. Terus yang ke-8, modem V32 bekerja pada kecepatan 9.6 kbit atau detik dan kecepatan fallback 4.8 kbit atau per detik atau 2.4 kbit atau per detik, menggunakan QAM untuk bekerja secara full duplex dengan laju 2400 baud pada sambungan dial up lewat PSTN. Modem ini menggunakan teknik pembawa frekuensi. Modem ini digunakan untuk memantau sambungan. Apabila putus, secara otomatis akan memutar nomor telepon yang tersimpan dan melanjutkan pelayanan pada jalur yang dipanggil kembali. Terus modem V32 bis bekerja pada 14.400 bit per detik dengan laju baud 2400 baud. Ada 128 kombinasi amplitudo dan fase untuk setiap baud. Bekerja secara full duplex dengan menggunakan teknik echo calculation sehingga data dapat dikirimkan dalam dua arah pada lebar pita yang sama. Terus model V32 Turbo bekerja pada 19.2 kbit per detik, laju fallback sebesar 16.8 kbit atau detik, 14,4 kbit atau detik per detik, dan 9.6 kbit per detik. Kecepatan transmisi data yang efektif dapat lebih ditingkatkan bila konferensi data juga digunakan. Beberapa file dapat kompresi dengan 10:1 sehingga kecepatan menjadi 192 bit per detik. Terus yang 11, modem V33 bekerja pada 14.4 kbit per detik secara full duplex pada reset line. Teknik modulasi yang digunakan berdasarkan kelompok 6 bit, yaitu sandi translate isyarat analog yang dihasilkan menggunakan 128 fase dan posisi amplitudo yang berbeda. Pada diagram konstelasi kecepatan fallback 12 kbit per detik dengan pengaturan multiplexing. Terus yang ke-12, modem V34 bekerja pada kecepatan 28.8 kbit per detik. Sistem ini menggunakan penyajian translate dan beberapa teknik pembentukan isyarat seperti pre-coding yang digunakan untuk mengurai kecepatan kesalahan sampai nilai rendah yang dapat diterima. Kecepatan fallback adalah 24.4 kbit per detik dan 19.2 kbit per detik. Terus jawaban soal nomor 2 ini seperti skema SDN-nya kayak gini. Ada telepon terminal data, PBX, alarm, LAN, customer SDN interface, digital people, SDN, central office, terus digital people, pack switching network,
circuit, switching, network, other, network 1, database, other service. Terus yang forum 11, soal 01, jelaskan cara kerja setiap layar pada layar ISO, gambar 7 layar ISO, OSI maksudnya. Cara kerja OSI, application layer. Yang pertama, aplikasi layer mengirim data ke komputer lain. Presentation layer melakukan konversi email pada format jaringan. Terus selanjutnya, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Kemudian transport layer pengiriman akan memecah data dan dikumpulkan kembali di transport layer penerima. Setelah itu, network layer akan membuat sebuah alamat menuntun data sampai ke tujuan. Lalu data link layer akan membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. Kemudian physical layer, data akan dikirim melalui medium jaringan ke lapisan transport penerima. Selanjutnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer yang penerima. Terus jawaban yang kedua itu, yang paling bawah itu ada physical layer bits. Yang kedua, data link layer frames. Yang ketiga, network layer packet. Terus yang keempat itu transport layer segment. Terus kelima itu session layer data. Yang keenam itu presentasi layer data. Terus yang ketujuh aplikasi layer data. Nah, yang forum ke-12 itu jelaskan prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi serat optik. Yang ke-12 itu jelaskan prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi wireless. Di sini saya forum 12 itu saya tidak mengikuti dan tidak menjawab. Jadi saya belum mengerjakan ini dan saya kurang paham. Terima kasih. Sekian.